Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ajuita Maharani Ainulingrat dengan NPM 022722112000. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Hairun. Dan sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Suito SE MSc, AKCSRS CSRA, selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai beberapa teori dalam akuntansi dan manajemen yang mencakup normatif accounting teori, entity teori, agency teori, signaling teori, stakeholder teori, new public management, dan legitimasi teori. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai normatif accounting teori atau teori akuntansi normatif. Definisi dari normatif accounting theory yakni adalah sebuah pendekatan dalam akuntansi yang bertujuan untuk menetapkan standar atau prinsip yang ideal mengenai bagaimana laporan keuangan seharusnya disusun, tanpa terlalu memperhatikan praktik akuntansi yang ada. Teori ini lebih menekankan pada bagaimana seharusnya akuntansi dilakukan daripada bagaimana akuntansi dilakukan di dunia nyata. Adapun ciri-ciri utama dari normatif accounting teori ini, yang pertama yakni menggambarkan standar atau prinsip akuntansi yang dianggap ideal atau diinginkan. Yang kedua, memberikan pedoman yang bersifat preskriptif. Yang ketiga, mendorong konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip moral dan juga etika. Contoh pengaplikasiannya yakni yang pertama, pengembangan standar akuntansi yang lebih mengutamakan keadilan, keandalan, dan transparansi. Berikutnya ada entity teori atau teori entitas, di mana teori entitas didefinisikan yakni akuntansi berfokus pada perusahaan atau organisasi sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Dalam hal ini, perusahaan dianggap memiliki eksistensi sendiri yang berbeda dengan individu atau pemegang sahamnya. Adapun ciri-ciri utama dari entity teori ini, yang pertama, pemisahan yang jelas antara perusahaan dan pemiliknya. Yang kedua, laporan keuangan perusahaan tidak mencampurkan informasi keuangan pribadi pemilik. Yang ketiga, pemilik dan perusahaan dianggap sebagai entitas yang berbeda, baik dari segi hukum maupun dari segi akuntansi. Yang dimana contoh pengaplikasiannya yakni perusahaan yang memiliki kewajiban dan hak hukum yang terpisah dari pemilik atau manajernya. Yang ketiga yakni agensi teori atau teori agensi. Agensi teori adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan yakni prinsipal dan manajer perusahaan atau agen. Teori ini mengkaji bagaimana konflik kepentingan dapat muncul dikarenakan perbedaan tujuan antara pemilik dan manajer, serta bagaimana struktur insentif dapat membantu mengurangi konflik tersebut. Ciri utama dari teori agensi yakni yang pertama, pemilik atau prinsipal mempercayakan pengelolaan perusahaan. Yang pertama, pemilik atau prinsipal mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajer atau agen. Yang kedua, kemungkinan terjadinya konflik antara keduanya karena perlunya informasi yang tidak simetris. Yang ketiga, penyelesaian melalui kontrak insentif untuk meminimalisir agensi cost atau biaya agensi. Dengan contoh pengaplikasian, memberikan insentif berbasis kinerja kepada manajer untuk menyelaraskan tujuan pemilik dengan tindakan manajer. 4. Signaling teori atau teori sinyal. Dengan definisi, signaling teori berfokus pada komunikasi tidak langsung yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau hubungan ekonomi, misalnya antara perusahaan dan investor. Teori ini menjelaskan bagaimana perusahaan memberikan
sinyal baik positif maupun negatif melalui keputusan-keputusan mereka seperti keputusan pembagian dividen atau pengungkapan informasi keuangan. Dengan ciri utama yang pertama, sinyal adalah tindakan yang memberikan informasi kepada pihak lain. Yang kedua, diperlukan untuk mengurangi asimetri informasi antara pihak yang memiliki informasi lebih banyak dan pihak yang lebih sedikit. Yang ketiga, perusahaan yang memiliki informasi lebih baik dapat menggunakan sinyal untuk menunjukkan kualitas atau prospek mereka. Adapun contoh pengaplikasiannya yakni perusahaan yang mengumumkan laba yang lebih tinggi atau membagikan dividen untuk memberikan sinyal positif kepada investor mengenai stabilitas keuangan mereka. Yang kelima ada stakeholder theory atau teori pemangku kepentingan. Dengan definisi, stakeholder theory mengusulkan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham atau shareholder, tetapi juga kepada berbagai pemangku kepentingan seperti stakeholder, karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, dan pemerintah. Teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan perusahaan. Adapun ciri utamanya yang pertama, fokus pada kesejahteraan berbagai pihak yang terlibat dengan perusahaan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang tidak hanya menguntungkan pemegang saham, tetapi juga menguntungkan stakeholder lainnya. Yang ketiga, menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi semua pihak terkait. Adapun contoh pengaplikasiannya yakni kebijakan perusahaan yang melibatkan tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility dan keberlanjutan lingkungan untuk mendukung pemangku kepentingan lainnya. Yang keenam ada New Public Management atau biasa disingkat dengan NPM atau manajemen publik baru. Dengan definisi, New Public Management adalah suatu pendekatan dalam manajemen sektor publik yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan hasil. NPM mendorong prinsip-prinsip manajemen sektor swasta dalam organisasi publik dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Ciri-ciri utama dari stakeholder teori ini yang pertama fokus pada pengelolaan berbasis hasil, yang kedua penerapan prinsip manajemen bisnis di sektor publik, yang ketiga mengutamakan efisiensi, pengukuran kinerja dan akuntabilitas, dan yang keempat yakni pemisahan antara kebijakan dan operasional. Dengan contoh pengaplikasian yakni pendekatan seperti kontrak kinerja dalam pelayanan publik, pengukuran hasil pelayanan, dan pemberian insentif bagi pegawai pemerintah yang berprestasi. Dan yang terakhir ada legitimasi teori atau teori legitimasi. Legitimasi teori berfokus pada upaya perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial yang penting untuk keberlangsungan operasionalnya. Perusahaan perlu menunjukkan bahwa aktivitasnya sesuai dengan norma sosial dan harapan masyarakat. Nah, di mana legitimasi teori berciri-ciri yang pertama, organisasi perlu bertindak sesuai dengan norma sosial dan ekspektasi masyarakat. Yang kedua, menjaga atau memperoleh legitimasi dapat meningkatkan peluang kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, terkadang organisasi melakukan tindakan atau pengungkapan informasi untuk mempertahankan legitimasi mereka. Dengan contoh pengaplikasian, perusahaan yang mengungkapkan kebijakan keberlanjutan dari tanggung jawab sosial untuk menunjukkan komitmennya terhadap isu-isu sosial dan lingkungan agar diterima baik oleh masyarakat.
Berikutnya di sini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori. Yang pertama, kelebihan dari normatif accounting teori atau teori akuntansi normatif. Yang pertama, memberikan pedoman yang jelas dan ideal dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, membantu membangun konsensus mengenai standar akuntansi yang universal dan dapat diterima secara internasional. Berikutnya yakni kekurangan dari normatif accounting teori. Yang pertama, tidak realistis karena mengabaikan keberagaman praktik dan kondisi ekonomi yang ada. Dua, bisa mengarah pada ketidakfleksibelan dalam penerapan prinsip yang mungkin tidak sesuai dengan situasi praktis. Contoh aplikasi di mana penerapan prinsip fair value dalam pengukuran aset yang lebih sesuai dengan kondisi pasar yang berkembang. Yang kedua, entity teori atau teori entitas yang kelebihannya yakni menjamin adanya pemisahan yang jelas antara kepentingan pribadi pemilik dan entitas organisasi, mengurangi konflik antara keduanya. Yang kedua, memberikan dasar yang kuat untuk penyusunan laporan keuangan yang terpisah dari kepemilikan individu. Dengan kekurangan, dapat menjadi kurang fleksibel dalam pengambilan keputusan yang melibatkan aspek pribadi pemilik yang juga terlibat dalam organisasi. Kadang-kadang dapat membuat manajemen lebih kompleks dalam hal pengelolaan keuangan pribadi pemilik dan perusahaan. Dengan contoh pengaplikasian yakni struktur perusahaan seperti PT atau perseroan terbatas yang mengharuskan pemisahan pemilik antara aset perusahaan dan aset pribadi pemilik. Yang ketiga, agensi teori atau teori agensi dengan kelebihan memberikan penjelasan yang kuat mengenai konflik kepentingan dalam organisasi dan bagaimana meminimalkan biaya agensi melalui struktur insentif yang tepat. Yang kedua, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Adapun kekurangannya yang pertama, tidak selalu memperhitungkan dimensi sosial atau moral dalam hubungan antara prinsipal dan agen. Yang kedua, terlalu fokus pada pemecahan masalah melalui insentif finansial yang terkadang tidak cukup untuk mengatasi masalah yang lebih kompleks. Dengan contoh aplikasi yakni kontrak eksekutif yang memberikan bonus berbasis kinerja jangka pendek untuk menyelaraskan tujuan perusahaan dengan manajer. 4. Yakni signaling teori atau teori sinyal. Dengan kelebihan dapat membantu perusahaan membangun reputasi dan menarik minat investor dengan memberikan sinyal positif mengenai kesehatan finansial atau prospek perusahaan. Yang kedua, membantu mengurangi ketidakpastian dan asimetri informasi yang ada di pasar. Dengan kekurangan yang pertama, sinyal yang salah atau menyesatkan dapat merugikan perusahaan dan merusak reputasi mereka. Berikutnya, terkadang sinyal yang diberikan tidak cukup jelas atau tidak dapat ditafsirkan berbeda oleh berbagai pihak. Dengan contoh pengaplikasian yakni pengungkapan laporan keuangan yang transparan dan jelas di media massa selama panggilan konferensi yang bertujuan untuk menarik investor dan mengurangi spekulasi pasar. Yang kelima, ada stakeholder teori atau teori pemangku kepentingan dengan kelebihan. Yang pertama, memberikan pendekatan yang lebih holistik dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Yang kedua, mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan mereka. Adapun kekurangannya, yang pertama, dapat menyebabkan konflik kepentingan antara berbagai stakeholder, terutama jika kepentingan mereka bertentangan. Yang kedua, mungkin lebih sulit diukur dan dievaluasi dibandingkan dengan pendekatan yang hanya berfokus pada pemegang saham saja. Dengan contoh pengaplikasian, perusahaan yang menjalankan program-program tanggung jawab sosial perusahaan atau
corporate social responsibility yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari karyawan hingga masyarakat sekitar. Yang keenam yakni New Public Management atau NPM, dalam arti manajemen publik baru dengan kelebihan yang pertama menyediakan kerangka kerja yang ini yakni yang pertama dapat menurunkan kualitas pelayanan publik jika fokusnya hanya pada efisiensi dan juga biaya. Yang kedua, mengadopsi pendekatan sektor swasta dalam sektor publik terkadang tidak cocok dengan tujuan sosial dan kemanusiaan yang lebih luas lagi. Dengan contoh pengaplikasian, yakni penerapan anggaran berbasis kinerja dalam instansi pemerintahan yang menilai kinerja pegawai dan unit berdasarkan hasil yang dicapai dibandingkan dengan input yang digunakan. Dan teori yang terakhir yakni legitimasi teori, dengan kelebihan membantu perusahaan untuk mendapatkan dukungan sosial dan menjaga keberlanjutan operasionalnya. Yang kedua, menyediakan panduan bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan norma sosial dan ekspektasi masyarakat. Adapun kekurangannya yang pertama, terkadang bisa menuntut perusahaan untuk melakukan tindakan yang tidak ekonomis atau menguntungkan demi mempertahankan citra sosial. Berikutnya, berfokus pada citra dapat mengurangi perhatian terhadap tujuan jangka panjang atau keberlanjutan finansial perusahaan. Dengan contoh pengaplikasian, perusahaan yang terlibat dalam proyek pelestarian lingkungan atau memberikan informasi yang lebih transparan mengenai dampak lingkungan dari operasional mereka untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat dan regulator. Baik dari ketujuh teori tadi yang saya telah jelaskan definisinya, contohnya, contoh penerapannya, bahkan kelebihan dan kekurangannya, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa berbagai teori ini memberikan pandangan yang berbeda mengenai bagaimana manajemen dan akuntansi harus dipraktikkan. Teori-teori tersebut membantu menjelaskan dinamika dalam organisasi, baik dari sisi hubungan internal seperti antara pemilik dan manajer, agensi teori, maupun hubungan eksternal dengan pemangku kepentingan lainnya, yakni stakeholder teori dan legitimasi teori. Setiap teori memiliki tujuan dan fokus yang berbeda, namun semuanya memberikan berkontribusi penting dalam pengembangan teori manajemen dan akuntansi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penambahan untuk memperdalam pemahaman mengenai masing-masing teori yang telah dijelaskan saya sebelumnya, yakni di mana masing-masing teori yang dibahas memberikan kontribusi penting dalam pemahaman berbagai dinamika yang terjadi dalam pengelolaan organisasi, baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Teori-teori ini memberikan panduan yang dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan mereka secara lebih efisien, mengelola konflik kepentingan, serta menjalin hubungan yang lebih baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun, penerapannya memerlukan pemahaman yang mendalam dan keseimbangan antara teori dan praktik yang ada di lapangan. Berikutnya penambahannya yakni normatif accounting theory atau teori akuntansi normatif. Dalam pendekatan dan implementasinya, teori akuntansi normatif sering digunakan oleh lembaga pengatur seperti FASB atau Financial Accounting Standard Board atau IASB Internal Accounting Standard Board untuk merumuskan standar akuntansi yang ideal. Walaupun teori ini seringkali dianggap terlalu idealis, ia memiliki pengaruh besar dalam pengembangan dan pembentukan standar akuntansi global. Nah, contoh terkait praktik yakni teori ini sering diterapkan dalam ketentuan prinsip dasar seperti prinsip konsistensi, transparansi, dan kewajaran dalam penyajian laporan keuangan.
Misalnya dalam penyusunan laporan tahunan, perusahaan disarankan untuk menampilkan informasi yang akurat mengenai keadaan finansial perusahaan dengan mempertimbangkan prinsip etika dan kewajaran, bukan hanya kepentingan jangka pendek. Yang kedua ada entity theory, yakni penambahan hubungannya dengan hukum. Teori entitas berhubungan erat dengan konsep hukum yang memandang perusahaan sebagai badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Konsep ini penting karena memberikan hak hukum kepada perusahaan yang mengajukan gugatan, menandatangani kontrak, serta memiliki aset dan kewajiban. Implikasi praktis dari teori ini yakni mengarah pada struktur pengelolaan yang lebih terorganisir dan profesional. Hal ini juga membuat perusahaan lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan dikarenakan kreditur dan investor memandang perusahaan sebagai entitas yang terpisah dari kehidupan pribadi pemiliknya. Yang ketiga yakni agensi teori atau teori agensi dengan penambahan model kontrak agensi. Dalam teori agensi, berbagai model kontrak dirancang untuk mengurangi konflik antara prinsipal dan agen. Misalnya dalam perusahaan publik, kontrak eksekutif seringkali mencakup intensif berbasis kinerja seperti bonus atau opsi saham untuk mendorong agen atau manajer bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Masalah asimetri informasi. Salah satu tantangan besar dalam teori ini adalah asimetri informasi, di mana agen lebih tahu banyak tentang operasional perusahaan dibandingkan prinsipal sendiri. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan sistem pelaporan yang transparan dan mekanisme pengawasan yang kuat untuk mengurangi ketimpangan informasi. Contoh aplikasinya yakni dalam kasus perusahaan besar, biasanya terdapat dewan komisaris yang bertujuan mengawasi dan memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang-pemegang saham. Yang keempat ada signaling teori atau teori sinyal, penambahan jenis sinyal yang dikirimkan. Yakni sinyal positif, misalnya pengumuman laba yang lebih tinggi atau rencana ekspansi dapat menandakan bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang sangat baik. Yang kedua, sinyal negatif, misalnya pengurangan dividen atau pengurangan perkiraan laba dapat menandakan masalah internal atau eksternal yang dihadapi perusahaan. Signaling dalam pasar modal. Teori ini sangat relevan dalam pasar modal di mana perusahaan sering menggunakan sinyal untuk mempengaruhi persepsi investor luas yang mungkin terpengaruh oleh operasi perusahaan. Dengan contoh pengaplikasian program Corporate Social Responsibility atau CSR yang dilaksanakan oleh banyak perusahaan di mana mereka mendanai inisiatif sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung masyarakat sekitar. Yang keenam ada New Public Management atau NPM, di mana New Public Management berupaya mentransformasi sektor publik dengan memperkenalkan prinsip-prinsip manajemen modern termasuk penggunaan teknologi informasi, manajemen berbasis hasil, dan evaluasi kinerja yang lebih ketat. Dengan pendekatan pasar, NPM juga mendorong penggunaan pendekatan berbasis pasar dalam penyediaan layanan publik. Ini termasuk outsourcing layanan publik kepada perusahaan swasta atau menggunakan kontrak yang berbasis kinerja untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap efisien dan efektif. Contoh aplikasi, beberapa negara telah menerapkan NPM untuk meningkatkan kualitas layanan publik seperti pengelolaan rumah sakit yang lebih efisien atau sistem pendidikan berbasis hasil yang mengukur kinerja guru dan siswa. Yang ketujuh,
Legitimasi teori atau teori legitimasi, di mana menurut teori legitimasi, perusahaan tidak hanya berusaha untuk memperoleh legitimasi melalui pengungkapan informasi keuangan yang benar, tetapi juga melalui upaya untuk menunjukkan kepatuhan terhadap standar moral dan sosial yang berlaku. Ini bisa melibatkan penyesuaian kebijakan internal untuk lebih mencerminkan norma dan juga nilai masyarakat. Dengan contoh praktis, perusahaan yang terlibat dalam industri yang kontroversial seperti pertambangan atau minyak dan gas dapat berusaha mempertahankan legitimasi mereka dengan menunjukkan bahwa mereka mematuhi standar lingkungan yang ketat atau berinvestasi dalam keberlanjutan sosial. Risiko ketidaksesuaian dengan nilai sosial, yakni perusahaan yang gagal memperoleh atau mempertahankan legitimasi dapat menghadapi protes masyarakat, regulasi yang ketat, atau bahkan pemboikotan oleh konsumen yang tidak setuju dengan praktik mereka. Nah, baik, itu saja penjelasan materi dari saya dari ketujuh teori tadi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strawberries and cigarettes always taste like you had limits.